lagi mas, Saya akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional UUD RI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Yang pertama yaitu ada konteks dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusional adalah perangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Yang kedua yaitu ada konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu untuk mengatur dan menjadi pegangan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi karena kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sewenang-wenang dan hak-hak warga negara akan terlindung. Kemudian yang ketiga ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adium homo hominum lupus dan it awoke to its fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnia kontra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Faktum Union. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Faktum Succession. Kembali pada pertanyaan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, tentu sudah mendapatkan jawabannya. Jawaban yang terpenting atas pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasaan negara. Kemudian yang keempat yaitu argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Kemudian yang terakhir ada esensi dan urgensi konstitusi, yang dimana asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah konstitusional yang berarti membentuk dan atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk dan konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan perundang di bawah UUD NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Baik, sampai situ presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, wah langsung ada Karima nih. Nanda Okta ya bertanya. Oke. Terus ada Cindy nih, ada 3 orang nih. Mantap sekali nih ya. Oke. Farah 4 tuh. Febriani. Gimana Farah? Ada 4 nih. Siap nggak? Halo Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, lanjut lagi. Silakan bisa bantu share screen lagi. Siapa lagi? Berikutnya. Oke, laris manis nih. Dwi Rahmawati mana nih? Oh iya. Saya Bapak. Oke, ya. Farah tadi rumahnya di mana Farah? Lupa tadi belum nanya ya. Di Tambun Bekasi Bapak. Oh, Tambun Bekasi. Lumayan Iya, jauh Bapak. juga ya. Saya rumahnya dulu pernah di Cibitung loh. Ya. Cibitung di Pesona Gading Cibitung 2. Saya punya rumah di sana. Kalau Pak Rektor di Tambun juga rumahnya dulu. Sekarang pindah ke Depok. Pak Rektor pindah ke Depok, saya pun juga pindah ke Depok. Oke, Farah ya. Selamat berjuang ya. Ada 4 penanya. Baik, statusnya apa ini Farah? Alhamdulillah masih
sendiri. Alhamdulillah sudah tunangan. Belum Bapak, belum. Oh gitu ya. Oke baik, mudah-mudahan nanti segera ya mendapatkan calon yang sudah mapan. Amin. Oke, Dewi Rahmawati, halo. Iya Bapak, Ya, panggilannya siapa ini? Dwi. Dewi. Oke, ya silakan Dewi. Time is your to presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Gunawan Santoso selaku dosen mata kuliah PKN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 2021-081-02079. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan ketentuan perundang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi. Konsep konstitusi secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Constituer berarti pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Fungsi konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Menurut pandangan James Bright, konstitusi itu merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen, dan yang mendapatkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. B. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Menanyakan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pertanyaan tersebut adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagai terumus dalam dokumen-dokumen di atas, berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. C. Sumber historis sosiologi dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan. Dari pandangan ini kita dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus atau man is a wolf to his fellow man, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes atau perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah factum onionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Yang D. Konstitusi dalam arti sempit dan luas. Konstitusi dalam arti sempit, suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Konstitusi dalam arti luas, peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. D. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi. Pada pertengahan 1907, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah, maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Pada awal era reformasi dan tuntutan reformasi, pada pertengahan 1998 muncullah berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: 1. Mengamandemen UUD
UUD NRI 1945, menghapus doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. 5. Mewujudkan kebijakan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. A. Perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999. Perubahan kedua, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahun MPR 2000. Ketiga, perubahan UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan. Keempat, 2021. Kelima, perubahan keempat UUD kelima NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002. Contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana pasal 23A bersembunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal ini menegaskan perihal penting pajak bagi keberlangsungan kehidupan negara bangsa. Segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Dwi, ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin Japri ya ke Dwi, boleh ya. Oh, ini sudah ada nih ya bertanya di chat dari Safa. Terus ada lagi kah? Oke, baik. Ya, Dwi, rumahnya di mana, Dwi? Di Tangerang, Pak. Tangerang Selatan? Apa Tangerang Kota? Tangerang Kota. Oke, Tangerang Kota ya. Baik, statusnya apa ini saat ini? Nggak punya pacar, Bapak. Bagus, oke, pertahankan ya. Fokus kuliah dulu ya. Nanti kalau sudah lulus baru bisa mencari calon yang sudah mapan ya. Oke, baik. Thank you Dwi. Nanti bisa menunggu chat atau pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Baik, silahkan lanjut. Masih adakah yang perlu presentasi lagi? Masih, Pak. Masih ada 2 lagi. 2 lagi. Baik ya. Tolong nanti dipercepat ya presentasinya ya. Silahkan. Ya, belum muncul. Oke, ini sudah muncul. Masih loading. Aida, Saskia, ada Aida? Halo Aida? Saya, Pak. Oke. Saya, ya. Pak. Sudah rapi kerudungnya ya? Oke, mantap. Silakan Aida, time is your to presentation. Tanpa salam, yang terhormat Bapak dosen Pak Gunawan Santoso selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, perkenalkan nama saya Aida Saskia. Saya ingin menyampaikan materi mengenai nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Yang pertama, yang A, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Yang pertama ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Yang kedua, konsep konstitusi. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituere, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Yang ketiga,
fungsi dari konstitusi, yaitu membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang B, konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Di sini terdapat pertanyaan mengenai pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Yang C, sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan dari yang B. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Pengertian konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang D, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Pada awal reformasi, yaitu pertengahan 1998, muncul beberapa tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Yang ketiga, perubahan UUD NRI 1945. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Yang E, esensi dan urgensi konstitusi. Yang pertama ada hasil perubahan UUD NRI 1945. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan UUD NRI 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Peran penting konstitusi terhadap sebuah negara ialah sebagai pedoman bagaimana negara tersebut akan dijalankan. Konstitusi memuat aturan dan tata cara penyelenggaraan negara yang harus dituruti baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara maupun oleh rakyat. Sudah, Bapak? Ya, baik. Ya, panggilannya siapa ini? Aida atau apa? Atau Saskia? Aida, Pak. Oh ya, kirain Aida. ini adiknya Saskia Gotik ya gitu ya, artis ya. Panggilannya Saskia. Bukan. Oh, Aida. Aida atau ada dosen kan namanya Bu Aida juga tuh. Uni Aida namanya kayak itu. Dari mana asalnya nih Aida? Dari Cipadu, Pak. Toko bahan. Kota kabupaten apa itu? Tangerang sih. Tangerang kota. Iya. Oke, baik ya Aida di Tangerang. Statusnya apa ini saat ini? Udah komitmen sama orang, Pak. Oh begitu, baik, oke. Sudah ada komitmen, nanti mudah-mudahan lanjut tunangan ya, dipercepat karena sudah dewasa ya. Baik, terima kasih Aida. Ini kita menunggu ada yang bertanya ya. Nanti mudah-mudahan ada yang memberikan pertanyaan ya. Sampai saat ini belum ada nih atas nama Aida. Saya cek dulu. Safa Zahra ingin bertanya kepada Dewi. Oh, kepada Dewi. Oh, Dewi ada 3 ya. Oh, banyak sekali nih. Kepada Aida belum ada ini. Mudah-mudahan nanti ada menyusul ya. Kita tunggu saja.
Baik, Elga. Terima kasih Aida. Thank you. Elga Nur Fauzia. Adakah? Ada, Pak. Oh, mana nih? Elganya mana ini? Oh iya, oke oke. Ya, baik Elga. Silahkan. Oh ya, panggilannya siapa ini? Elga, Pak. Oh, Elga. Oke, Elga. Silahkan. Time is your. Time is your. To presentation. Dipercepat Elga ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Elga Nur Fauzia dengan nomor NIM 2210810-2099 dari kelas BSD. Next. Saya di sini akan menyampaikan presentasi nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undang di bawah UUD. A. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. B. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. 1. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika ya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? A. Apa materi muatannya? B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? D. Apakah konstitusi sedemikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Sumber historis, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan konstitusi negara. Di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam bernegara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah, diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Kusnadi dan Ibrahim 1948. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sejarah Indonesia merdeka ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Nah, setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan skala keterbatasannya. Maka demikian karena sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terjadi disempurnakan pada masa yang akan datang. Esensi dan urgensi konstitusi. Keberadaan konstitusi dalam ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama.
Hal ini menunjukkan betapa urgennya Konstitusi sebagai aparatur negara. Ada lagi tambahannya? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Ya, terima kasih sudah presentasi. Oke, baik. Sebentar. Elga ya panggilannya ya. Elga rumahnya di mana Elga? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Sama tadi kayak siapa namanya yang dari Bekasi? Tadi yang presentasi. Faradila. Farah, ya Farah ya. Oke, Farah juga dari Bekasi. Elga dari Tambun juga kah? Atau dari mana? Iya. Oh, Tambun juga. Oke, baik. Baik, Elga. Oh, ini sudah ada pertanyaan nih. Alia nih. Alia bertanya ke Elga. Oke. Nanti mau disambut ya. Dijawab pertanyaannya. Baik, ada lagi kah yang ingin bertanya? Oh ya, status Elga apa ini? Di Bekasi? Jomblo, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti mendapatkan calon yang sudah mapan ya. Biar masa depannya nanti cerah ya. Amin. Iya, Pak. Baik. Untuk selanjutnya apa masih ada Rizky yang harus presentasi? Halo? Udah nggak ada, Pak. Oh, udah habis ya. Baik. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman, saya absensi dulu ya. Saya absen dulu, percepat absennya. Baik. Tunggu sebentar. Bukain nak. Bukain. Ya, tunggu sebentar ya, Bapak absen dulu. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk bisa menjawab ya. Baik, yang pertama. Oke. Ya, yang pertama Nur Asma Nazifah. Hadir kah? Hadir, Pak. Oke, Hadir. ya. Ya, Karima Sania. Karima. Hadir, Pak. Oh iya, oke. Baik, sebentar. Ya, selanjutnya Nina. Oh, Nina mana Nin? Hadir, Pak. Ya, oke. Rizky moderator ya. Hadir, Pak. Ya, Sania. Aribah. Sania Aribah. Hadir, Pak. Oke, baik ya. Sila Dwi Kinanti. Pak. Ya, Cindy Hadir, Pak. Kinanti. Ya. Sutra. Halo. Hadir, Bapak. Oh ya, oke. Siva. Hadir, Pak. Ya, tumben tidak share screen, biasanya share screen nih, Siva. Zahra. Hadir, Bapak. Oke. Ya, Alia. Mana Alia nih? Hadir, Bapak. Ya. Oke, Devina. Devina ada? Devina. Saharani. Devina. Kendala sinyal, Pak. Tapi ada nggak di sini? Devina Saharani. Ada nggak di ini? Masuk aja, coba dicek. Tidak ada, tidak hadir. Oke, Bapak klik izin dulu ya. Arya.
Tadi presentasi ya Arya. Masih hadir Arya? Oke Arya. Sabik Husain. Sabik. Hadir, Pak. Ya, baik. Nur Aisyah. Hadir, Bapak. Ya. Pramesya. Hadir, Pak. Oke. Triana Wahyu Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, baik. Zera. Zera. Hadir, Pak. Ini off kamera terus ini kelihatan nih. Lagi apa? Lagi sibuk ya? Hadir tadi on cam, Pak. Nggak pernah off cam. Aditya. Prabowo. Hadir, Bapak. Oke. Ananda Aditya. Hadir, Bapak. Ya. Ananda Oktaviani. Okta, mana Okta? Hadir, Bapak. Oh ya, oke. Faradila. Tadi presentasi ya. Ya, Fatia. Faradila Al Hasani mana tadi? Hadir, Pak. Fatia hadir. Faradila? Faradila. Oke, ya baik. Heni, Hadir, Pak. biasanya share screen ya Heni, tumben. Ya, ini pakai HP, Pak. Oh gitu. Izet. Oke, pakai handphone ya. Izet, ada Izet? Oh ya, hadir. Kesya. Kesya. Ini, Pak. Oh ya, oke. Tirta. Muhammad Tirta. Hadir, Pak. Oke. Niswa. Halo Niswa. Hadir, Pak. Tadi kemana Niswa? Itu, Niswa? Pak. Laptopnya mati, Pak. Oh gitu, terus nggak bisa login. Kamu? Di handphone nggak bisa? Oke, ya. Thank you ya Niswa ya. Tadi udah dibantu walaupun sebentar. Oke, mudah-mudahan nanti di minggu depan bisa bantu lagi. Puspa. Puspa. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya, Putri, Vio, mana Vio? Vio. Mana Viola? Hadir, Pak. Oh, kenapa off kamera? Tuh, kan baru dibuka, kenapa itu? Belum pakai kerudung ya? Ya, kelihatan lah. Oke. Vio. Nanti on kamera Vio. Dewi Rahmawati. Dewi. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Ya. Vio, ditunggu Vio on kamera. Rahmawati. Rahma. Hadir, Bapak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Dewi Septianto. Rendika. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Rendi. Salsabila Putri. Hadir, Pak. Oke, baik. Safa. Hadir, Pak. Ya. Sofi. Hadir, Pak. Ya. Kita belanja ke Shopee ya nanti. Shopee ini apa jualannya banyak nih Shopee. Pengusaha Shopee. Widya Dana. Widya. Hadir, Pak. Oke. Khoidir. Khoidir. Hadir, Pak. Ya. Ahmad. Hadir, Pak. Ya, tadi videonya aneh-aneh aja itu. Lagi di mana nih, Ahmad? Lagi di kampus, Pak. Baterai laptopnya habis. Oh, gitu. Oke, ya. Aida. Hadir, Pak. Ya. Febri. Hadir, Pak. Ya. Putri Safira, sorry. Safira, mana Safira? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Mayriska. Andini Mayriska. Andini Mayriska. Udah ada sinyal juga, Pak. Oh, gitu ya. Oke, Bapak tulis izin dulu ya. Anggi Agustin. Hadir, Pak. Oh, itu berdua ya? Sama siapa itu? Iya, Pak. Manisa, Pak. Oh, gitu. Wajahnya harus berdua, harus nempel itu biar kelihatan di sini. Pakai handphone lah itu.
Nggak kelihatan. Yang kelihatan awannya, wajah kalian nggak ada ini. Nah, gitu harus gitu ya, nempel terus. Harus kelihatan. Handphonenya ditaruh, jangan goyang-goyang, biar kelihatan. Baik, Anggi. Anissa Kuzaima. Hadir, Pak. Mana Kuzaimanya? Oh, ini bareng lagi sekalian. Oke, baik, Kuzaima. Tadi Anggi, Pak. Ini Anissa. Oke, kompak bener lah. Aufi Lana. Hadir, Aufi? Pak. Ya. Bintang. Hadir, Pak. Ya. Derli. Derli mana Derli? Tadi hadir kayaknya. Halo Derli. Derli nggak ada. Oke, izin dulu ya. Elga. Hadir tadi presentasi Hadir, ya. Pak. Ya. Fahira. Maulida Salsabila. Hadir, Pak. Oke, baik. Adakah yang belum ke absen? Sudah. Oke, baik. Nanti Anda bisa cek ya. Berarti yang tadi di absen tidak nyaut, berarti Bapak izinkan dulu ya. Tulis diklik izin. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini berapa ya? Mungkin satu pemateri presenter 1 menit ya untuk menjawabnya ya, secara ringkas dan lugas saja. Baik, silakan untuk dijawab yang Saya akan menjawab pertanyaan tentang Aditya Prabowo. Pertanyaannya tentang mengapa konstitusi sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambung nasional. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang Salsabila Putri. Pertanyaannya tentang konstitusi pada tiap negara berbeda-beda. Faktor apa yang menyebabkan tiap negara memiliki konstitusi yang berbeda? Hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dan perjalanan panjang suatu negara untuk dapat menemukan sistem pemerintahan maupun politik yang ideal. Selain itu, sebuah konstitusi dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keperluan dari negara yang bersangkutan. Terima kasih. Bagaimana kepada Aditya, Caca, dan Triana? Apakah sudah jelas? Udah jelas, makasih Riha. Jelas. Terima kasih, Ria. Iya, oke, baik. Ya, terima kasih Rizky. Oke, pertanyaannya bagus-bagus, jawabannya pun juga oke juga ya, bagus-bagus. Baik, selanjutnya ada lagi kah? Silakan yang mau menjawab pertanyaan. Ayo, siapa lagi? Rizky Hamido bisa diturunkan raise hand-nya. Saya mau jawab, Pak, nih. Ya, silakan. Oke, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aufilana Rahmatika, yang dimana menanyakan mengapa kita memerlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi konstitusi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena konstitusi itu sebagai pegangan dan memberi batas agar warga negara yang berwenang itu tidak menyalahkan kekuasaan. Nah, jadi kenapa sih ibaratnya memerlukan itu, yaitu agar tidak terjadinya penyelewengan. Terus yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Sindiki nanti, mengapa setiap negara mempunyai landasan konstitusi. Nah, ini sebenarnya terkait nih sama yang punya Aufilana. Jadi ibaratnya itu konstitusi dan negara ibaratnya dua sisi mata uang, yang satunya sama lainnya tidak terpisahkan. Jadi karena dari konstitusi ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa yang baik gitu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niswa, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana mewujudkan negara berdemokrasi yang baik. Nah, jawabannya kayak pertama, menjunjung tinggi persamaan, artinya tidak membeda-bedakan baik dari ras itu. Terus yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya tidak ada namanya sikap tidak adil dari masyarakat.
Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Siva Trisnaning Tias, yang dimana pertanyaannya apakah alasan yang melatar belakangi adanya pergantian konstitusi di Indonesia. Kalau untuk yang ibaratnya UUD NRI 1945 dan Pancasila itu sebagai ideologinya, jika peraturan lain di bawahnya yang tidak berkaitan ataupun tidak bersangkut paut dengan UUD 1945 itu bisa menciptakan sebuah penyelewengan ataupun masalah lah. Jadinya kenapa harus adanya pergantian, karena agar tidak jadinya penyelewengan, pasti kayak gitu. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Triamarwati yang dimana bertanya tentang bagaimana cara mewujudkan moral bangsa. Ya, kalau untuk membahas tentang moral bangsa, kita dari pendidikan, yang dimana kita PKN ini kan berlandaskan dengan pendidikan yang moral gitu kan. Nah, dengan cara apa sih kita membangun pendidikan yang bermoral? Ya, melalui perdamaian, persatuan, nasionalisme, dan sifat patriotisme. Kayak gitu sih mungkin. Gimana Niswa, Siva, Zahra, Aufi, dan Cindy atas jawabannya? Jelas, makasih Arya. Jelas, makasih Arya. Ya, baik. Tadi belum ketulis satu lagi namanya. Siapa aja nih? Zahra, Miswa, Cindy, Aufilia. Satu lagi siapa? Cindy Kinanti, Pak. Ya, Cindy kan sudah, Aufilia sudah, Miswa sudah, Zahra. Terus satu lagi siapa? Siva, Maniswa. Iya, Siva. Oke, baik. Ya, terima kasih Arya. Ada 5 penanya. Oke, ya, thank you Arya. Selanjutnya ada lagi kah? Izin menjawab pertanyaan Boleh. dari saudara Izet, yaitu apakah konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Menurut saya, konstitusi di Indonesia belum berjalan dengan baik karena pemerintah belum optimal dalam menjalankan kepemerintahannya. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut membantu dalam melakukan konstitusi di negara kita agar kepemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Warga negara Indonesia juga berharap agar pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi Agustin, yaitu mengapa setiap negara harus mempunyai landasan konstitusi. Karena konstitusi digunakan sebagai hukum dasar. Hukum dasar ini yang melandasi semua peraturan yang berlaku dan terbentuk di negara tersebut. Hukum konstitusi dasar menjadikan landasan sumber hukum yang baik di negara tersebut. Terima kasih. Bagaimana Izet sama Anggi? Sudah jelas, terima kasih Aida. Sama-sama. Oke, ya, baik. Ya, terima kasih Aida. Ya, di sini ada 2 penanya ya. Ijet sama Anggi ya. Oke, baik. Bisa diturunkan raise hand-nya. Selanjutnya siapa? Mau Saya, Elza Bapak. dulu? Oh iya, Dwi, silakan Dwi. Izin menjawab pertanyaan dari Rahmawati, apa saja nilai-nilai dari konstitusi? Dalam konstitusi terdapat 3 nilai. Yang pertama ada normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua ada nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Dan yang ketiga sematik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Ulangi, bisa Izin diulangi? menjawab. Bisa diulangi, terlalu cepat ngomongnya nih. Ulangi. Pertanyaannya apa dari Rahmawati? Apa saja nilai-nilai dari konstitusi? Ya, jawabannya? Dalam konstitusi terdapat 3 nilai. Yang pertama, normatif, yang berarti konstitusi benar-benar dijalankan secara utuh. Yang kedua, ada nominal, yang berarti konstitusi belum benar-benar dijalankan secara maksimal. Yang ketiga, ada sematik, yang berarti konstitusi tidak dijalankan sama sekali. Yang kedua, izin menjawab pertanyaan dari Henny Febriana. Apa pengaruh ada atau tidak adanya konstitusi dalam negara?
Konstitusi penting adanya karena berfungsi juga sebagai mata angin di mana sebuah negara tersebut akan dibawa untuk sebuah tujuan yang jelas. Tanpa adanya sebuah konstitusi, kemungkinan tercapai sebuah tujuan negara sangat kecil karena tidak terciptanya sebuah persepsi yang sama antar individu dalam sebuah negara. Yang ketiga, izin menjawab pertanyaan dari Safa. Faktor apa saja yang menyebabkan setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda? Karena negara-negara tersebut terbentuk pada saat yang berbeda-beda sehingga perkembangan konstitusinya pun berbeda-beda yang mengakibatkan konstitusi di setiap negara berbeda-beda. Bagaimana Rahma, Heni, Safa? Ya, makasih atas sudah diberi. Yang kedua tadi siapa yang namanya yang bertanya? Dwi? Heni Febriana, Pak. Oke, Heni ya. Ya oke, thank you. Ada 3 penanya, Safa, Rahmawati, sama Heni ya. Oke, baik. Selanjutnya siapa lagi? Ya Bapak, para dulu. Oh, para yang banyak ini. Elga dulu boleh? Sebentar, Elga dulu. Elga, halo. Ya Pak, Silakan Elga dulu. Para paling banyak ini. baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sophie. Bagaimana Indonesia disebut sebagai negara konstitusional? Alasan Indonesia dianggap sebagai negara konstitusional adalah karena Indonesia merupakan negara yang memiliki sebuah hukum dasar yang akan melakukan pengaturan serta pengendalian terhadap seluruh tatanan yang akan berasal dari tindakan pemerintah dengan masyarakat yang akan diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fahira. Bagaimana cara mengatasi tantangan konstitusi? 1. Menghormati dan mengakui hak asasi. 2. Mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang adalah penjabaran dari konstitusi negara. Undang-undang dibuat negara beserta rakyatnya dapat tumbuh sesuai yang tercantum pada konstitusi negara. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sila. Apa pengaruh konstitusi dalam suatu negara? Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan dan dapat mengatur secara mengikuti cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi, negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Alia. Cara mengatasi pelanggaran konstitusi. Konstitusi harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena setiap permasalahan konstitusi harus segera diatasi dengan cara pertama, menghormati dan mengakui hak asasi manusia. Kedua, mematuhi setiap aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketiga, menyerahkan setiap proses hukum kepada pihak yang berwenang. Bagaimana Sophie, Fahira, Sila, dan Ananda Alia? Apakah sudah jelas? Ya sudah, terima kasih. Oke, ya. Banyak juga ini ternyata. Dikirain 1 atau 2. Oke, para. Dikirain para aja yang paling banyak. Ternyata yang lain juga banyak ya, para. Oke, para. Terakhir. Terima kasih. Elga. Iya, Pak. Ya, silakan para. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kalimat Tania Muslim, yaitu bertanya konstitusi pada setiap negara berbeda-beda pada faktor yang menyebabkan setiap negara memiliki hasil yang berbeda. Jelaskan, yaitu hal tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari perjalanan panjang suatu negara untuk dapat menemukan sistem pemerintahan maupun politik yang ideal. Selain itu, sebuah konstitusi dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keperluan dari negara yang bersangkutan. Isi dari sebuah konstitusi juga dipengaruhi oleh berbagai pemikiran dari tokoh-tokoh yang menyusun mereka, mendapatkan pandangan yang berbeda-beda berdasarkan adat, istiadat maupun kebudayaan masing-masing. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda
yaitu apa saja tuntutan yang muncul pada awal era reformasi. Yang pertama ada mengamandemen UUD NRI 1945, kemudian menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang keenam yaitu yang kelima, mewujudkan beberapa pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bung nanti, yaitu apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki konstitusi. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak ada yang mengatur hak asasi warga ataupun negara. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dengan Nada ini, yaitu berikan alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena kedudukannya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, menjadi barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Bagaimana jawabannya untuk Ananda Febriani, Ananda Okta, Harima, dan Ibu Nafi? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Mbak Radika. Oke, baik. Ya, sangat luar biasa sekali pertanyaan dan jawaban-jawaban dari yang sudah presentasi ya. Baik, karena waktunya ini sebetulnya sudah habis waktunya kita ya. Baik, 2 menit ya, mohon waktu 2 menit. Bapak rangkum saja. Di sini sudah kalau dikira-kira mungkin ada sekitar berapa ini penanyanya banyak sekali, lebih dari 10 ya. Wah, keren sekali nih. Membahasnya juga panjang juga ini ya. Baik, Bapak persingkat saja. Mengapa diperlukan konstitusi? Dan konstitusi itu adalah salah satu yang mencerminkan aturan ya. Konstitusi itu adalah aturan untuk mengatur setiap warga negara, untuk membatasi kekuasaan negara, betul tadi yang sudah disampaikan ya. Terus sebagai controlling, sebagai struktur organisasi negara, sebagai penciptaan sebuah keadilan, kesejahteraan, kemakmuran ya, persatuan dan kesatuan, bahkan sampai perdamaian dunia, bahkan perdamaian di Indonesia ataupun perdamaian antar negara ya. Disinilah konsep yang dinamakan konstitusi ya diciptakan. Dan kenapa tadi bagus sekali pertanyaannya ya, mengapa konstitusi di berbagai negara berbeda-beda? Betul tadi yang disampaikan selain tempat ya, yang berbeda juga itu karena tempat ya, terus kemudian karena sosial, budaya, karena politik, karena hak dan keinginan masing-masing daerah, masing-masing rakyat itu berbeda-beda. Sehingga salah satunya adalah perbedaan itu memunculkan konstitusi yang berbeda-beda di berbagai wilayah dan berbagai negara ya. Terus kemudian tujuan dari konstitusi ini tentu adalah ingin menciptakan kesejahteraan yang intinya di sana. 3, kalau menurut Aristoteles itu ada 3 ya, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Ini adalah salah satu prospek ke depan negara Indonesia harus berpikirnya ke sana ya. Jadi keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Ini adalah konsep yang diinginkan dari sebuah konstitusi ya. Terus kemudian perubahan konstitusi di Indonesia ini adalah berawal dari yang pertama, konstitusi pertama itu adalah konstitusi tahun 1945 ya, dengan nama Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang asli, yang pertama ya. Terus kemudian yang keduanya, konstitusi keduanya itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1949 sampai 1950 UUDS ya, yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena UUDS 49 sampai 50 itu adalah mendapatkan inflasi ya, mendapatkan hal-hal yang kontroversial sesuai dengan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu waktu itu dinamakan RIS, Republik Indonesia Serikat,
hampir mirip seperti Amerika Serikat ternyata tidak bisa berkembang. Disitulah letak kegagalan dan kembalinya lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dan akhirnya setelah berganti presiden menjadi Presiden Soeharto sampai tahun 99, terjadilah perubahan yang dinamakan reformasi ya. Reformasinya itu pada perubahan konstitusi keempat ya, yaitu adalah di tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2002. Ini yang sangat fundamental ya. Yang seperti Anda tadi ketahui sudah disampaikan bahwa ternyata keinginannya itu adalah adanya hak asasi manusia ya. Nah, inilah konsep yang diinginkan oleh siapa? Oleh Amerika. Yang tadinya itu tidak ada hak asasi manusia itu ya. Karena apa? Hak asasi manusia itu menurut pakar dulu gitu, zaman dulu gitu ya, itu nanti akan merusak terhadap konstitusi dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sekarang sama seperti itu. Jadi dulu diagung-agungkan hak asasi manusia paling tinggi dan lain sebagainya, paling ramai dibicarakan di tahun itu. Tapi ternyata sampai sekarang demokrasi yang terbaik itu ternyata bukan melihat dari hasil politik saja, tetapi melihat dari hak asasi manusianya. Sekarang bayangkan, yang membela hak asasi manusia di sini negara, politik, terus kemudian oknum, terus kemudian partai politik dan lain sebagainya. Di sini sekarang sudah mulai minim ya, membela hak asasi manusia. Ya. Jadi disinilah letak demokrasi yang terbaik itu adalah yang tetap membela sistem pemerintahan, membela hak asasi manusia, membela rakyat ya, menciptakan keadilan kesejahteraan. Disinilah konsep dari konstitusi yang terbaik. Dan konstitusi yang terbaik itu ya, memang di Indonesia belum berjalan secara baik ya. Tadi sudah disampaikan belum. Konstitusi yang baik itu adalah yang sudah menciptakan keadilan ya, yang pertama. Keadilan, terus kemudian kesejahteraan ya, terus keamanan ya. Inilah konsep yang sudah, apabila konstitusi itu sudah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah keadilan. Keadilan itu sudah boleh dikatakan banyak sekali ya, para polisi, terus kemudian para jaksa, para hakim bisa disogok ya. Bisa disogok, bisa jual beli ya, terus kemudian bisa aneh-aneh lah. Bahkan para koruptor ya bisa membeli lahan di tempat LP-nya itu sangat luar biasa, menjadi mewah dan lain sebagainya begitu. Ini adalah salah satu, bukannya memiskinkan para koruptor, tetapi adalah tetap membuat kenyamanan gitu kepada para koruptor ini. Ini yang tidak adilnya di sana. Jadi bahkan ada yang manipulatif ya, orang yang berkata A berkata B ya, seperti yang undang-undang undang-undang yang di sosmed itu ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya gitu ya, IT, undang-undang IT ini yang sangat berbahaya. Jadi ini adalah pengembangan dari undang-undang hak asasi manusia ini. Jadi yang Bapak tekankan di sini adalah Anda semuanya harus hati-hati dalam semua konstitusi ya. Hati-hati dalam undang-undang yang ada di Indonesia ini. Jangan semuanya dikaitkan serba urusan dengan berbagai kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi kita harus meluruskan apa saja konsep kedepannya negara Indonesia ini, yaitu adalah 3 ya. Harus menciptakan keadilan, harus menciptakan kesejahteraan, dan menciptakan keamanan bagi setiap kita ya. Nanti otomatis ketiga ini akan menciptakan persatuan Indonesia. Tidak ada yang namakan terorisme, tidak ada yang namakan KKB, Papua merdeka, Aceh merdeka, GAM merdeka gitu kan, Maluku merdeka, ataupun daerah-daerah yang lain merdeka. Ingin seperti itu, pasti nanti tidak ada ya. Karena apa? Sudah terciptanya 3 hal ini. Inilah yang menciptakan kedepannya supaya konstitusi itu tegak lurus ya, adil, ibaratnya tidak tumpul ke atas ya, tajam ke bawah, tidak, tapi tajam ke atas, tajam ke bawah juga ya. Bahkan boleh dikatakan demokrasi yang terbaik itu salah satu contohnya adalah masa Presiden SBY ya. Karena para koruptornya itu merajalela semuanya ya. Jadi dihukum, termasuk siapa? Termasuk Anissa Pohan, keluarganya Anissa Pohan, yaitu mertuanya SBY pun sampai kena hukuman. Ya, ini salah satu bukti ya bahwa keadilan di masa SBY itu sudah bagus dan tepat. Ini contoh demokrasi yang baik.
Tapi di saat ini apakah demokrasinya sudah baik? Belum ya, karena banyak faktornya juga. Menurut Rocky Gerung dan lain sebagainya itu banyak faktor. Apalagi sekarang udah ada konstitusi, ada gerakan-gerakan tertentu yang menyatakan bahwa katanya presiden akan 3 kali ya, 3 periode. Bahwa itu adalah bertentangan dengan apa? Dengan konstitusi. Dan ini wajib kita kawal, jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, begitu saja. Mohon maaf apabila kepanjangan. Terima kasih semuanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Oke, baik. Ya, cukup. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, Bapak. Breplos yang sudah presentasi minggu kemarin, minggu lusa ya. Dan hari ini Breplos yang sudah presentasi. Terima kasih semuanya. Oke, selamat sholat maghrib ya. Hati-hati di jalan yang lagi di perjalanan. Terima kasih semua.